Oke, kali ini saya bersama dengan dua narasumber saya. Yang pertama di sini ada, silakan perkenalkan. Jiko Novano Widya Pasir dari 12.5. Oke. Saya Mifdal Rayhan Saiku dari 12.5 juga. Oke, sekarang kita mau wawancara tentang sebuah topik penelitian yang berjudul fenomena menyontek sebagai bentuk krisis integritas di kalangan siswa. Jadi di sini saya ada pertanyaan pertama, yaitu untuk Kiko dulu mungkin. Mengapa menurut Anda beberapa siswa memilih untuk menyontek saat ujian? Mengapa beberapa siswa menyontek saat ujian? Iya. Biasa sih karena mereka tuh nggak tahu materinya ya, maksudnya kayak tiba-tiba materinya begini, jadi dia nggak ada pilihan lain buat nyontek. Jadi nyontek aja karena dia nggak ngerti lagi soalnya jawabannya buat apa gitu kan. Kurang menguasai materi. Iya betul. Ada lagi nggak kira-kira selain itu? Udah sih itu aja sih paling. Karena mungkin ini juga apa sih kurang belajar ya, maksudnya kayak dia waktunya tuh kurang luang, banyak yang dia gunain, jadi ya nggak belajar ya. Oke. Kalau menurut Mifzal? Ya siswa pada nyontek sih emang biasanya karena takut nilai rendah gitu. Terus malamnya biasanya kurang belajar, jadi dia kayak pengen nilainya instan gitu. Jadi nyontek aja. Jadi bisa karena tekanan nilai juga ya? Bisa biasa dari tekanan orang tua yang pengen tuh anaknya nilainya bagus mulu gitu. Oke, berarti faktornya dari Kiko itu karena kurang persiapan atau kurang menguasai materi ya, waktu mepet untuk belajar. Dan menurut Mifzal itu karena tekanan dari orang tua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dulu sekarang. Wah, oke, lanjut ya. Bagaimana Anda melihat pengaruh lingkungan sekolah atau teman sebaya terhadap kebiasaan menyontek? Maksudnya gimana tuh? Menurut pandangan Mifzal, itu pengaruh lingkungan terhadap kebiasaan menyontek siswa itu gimana? Oh, jadi kayak misalnya Pengaruhnya gitu. ada siswa nih yang nyontek, terus teman-temannya juga ikutan nyontek gitu ya. Iya. Ya biasanya sih gitu, kayak ada satu circle, ada yang nyontek. Tanggapan lu gimana, Mit? Tanggapan gua kayak gitu. Ya. Kayak wah goblok lu kayak gitu, jangan kayak gitu, jangan nyontek gitu misalkan. Parah sih itu pengaruhnya. Jadi kayak satunya nyontek, yang lain ikutan nyontek gitu. Nah, Ya, ya. berarti karena ikut-ikutan gitu ya. Iya, jadinya kayak ngebawa Oke. dampak negatif lah buat Oke. circle itu. Kalau menurut Kiko, Tadi apa pertanyaannya? bagaimana Anda melihat pengaruh lingkungan, baik itu lingkungan sekolah atau teman, terhadap kebiasaan menyontek? Coba saya gimana sih pertanyaannya? Tadi lu jelasin. Bagaimana? Maksudnya Melihat menurut lu itu pengaruh lingkungan sekolah dan teman sebaya terhadap penyontek itu gimana pengaruhnya? Negatif. Signifikan, apa maksudnya berdampak banget atau enggak gitu? berdampak banget sih. Tadi benar sih yang Mifdal bilang, kan biasanya kan di kelas juga kalau orang tuh kompetitif banget ya. Kayak misalkan dikasih quizzes nih ya kan. Itu melihat temannya nilainya bagus dikit dia langsung nggak mau kalah. Kalau nggak dia nyontek di Google, kalau nggak dia lihat temannya yang Jadi bagus. kayak gengsi gitu lah ya. Itu kalau di kelas ya, kalau ujian beda lagi sih. Kalau ujian beda lagi. Oke, lanjut pertanyaan 3. Mengapa menyontek itu bisa dianggap sebagai bentuk krisis integritas? Ini krisis integritasnya kayak gimana nih? Kayak Maksudnya? Bisa. jujuran gitu, tanggung jawab. Jawabnya. Tadi apa? Mengapa menyontek bisa dianggap sebagai bentuk krisis integritas? Husni, ayo lu ikut gas lagi bikin video mama. Lanjut aja. Oke. Jadi menurut aku, menurut gue, itu bisa berpengaruh ke karakter siswanya gitu. Yang tadinya siswanya ini jujur, cuman karena dia pengennya nilainya bagus gitu. Jadi berdampak dan ke karakter dia yang nggak jujur gitu. Jadi merubah karakter ya. Oke. Menurut Kiko, Iya lagi. Iya, mengapa nyontek itu bisa dianggap sebagai bentuk krisis integritas? Jawabannya sebenarnya sama kayak Mifdal sih, emang itu aja sih jawabannya sih. Dia udah benar sih, jawabannya mirip. Berarti nyontek itu
bisa membentuk siswa yang tadinya jujur jadi nggak jujur, Ya, jadi sama. rusak integritas dirinya. Dipaksa buat nyontek lah ya, karena kadang kan nilai juga ya gitu lah pokoknya beda lah. Tekanan ya. Iya. Oke, lanjut pertanyaan 4. Bagaimana menurut Anda peran guru, sekolah, dan keluarga dalam membentuk sikap integritas? Duluan gua. Bisa salah satu aja, peran guru, sekolah, atau keluarga. Bisa jelasin lebih spesifik ya soalnya? Jadi menurut lu nih, guru, sekolah, atau keluarga itu berperan apa dalam membentuk sikap integritas pada siswa? Sikap integritas itu tadi yang kayak ini ya, Jujur, Jujur, tanggung jujur. jawab. Lebih berpengaruh di mana nih? Dari Ini guru, tentang masih sekolah? tentang nyontek kan? Iya. Kadang sih yang saya rasain ya kalau lagi ngerjain tugas gitu kan, kadang guru tuh ngasih waktu itu sedikit banget, kayak mepet banget gitu, yang buat kita tuh jadi mau belajar sendiri jadi apa ya, mepet gitu, waktunya tuh jadi nggak banyak, jadi mau nggak mau tuh nyontek. Kalau misalkan dikasih sama guru waktunya banyak, itu pasti kita bakal ngerjain bakal lebih enak gitu. Berarti guru planning materinya juga telat gitu ya? Iya, udah gitu kan kelompok-kelompok juga banyak kan, jadi Terlalu banyak materi lah. Waktu terbatas. lagi waktu terbatas. Itu kalau buat tugas harian. Ada lagi tambahan? Kalau menurut aku yang paling berpengaruh tuh lingkungan teman ya. Itu biasanya kalau misalnya ada yang nyontek kayak tadi, itu bisa berpengaruh sama teman yang lain. Jadi semuanya ikutan nyontek gitu, nggak jujur. Ya karena teman yang lainnya tuh nyontek dapat nilai bagus, jadi pengen juga. Dia juga pengen. dapat nilai bagus. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut Anda cara paling efektif untuk mengurangi atau mencegah perilaku menyontek di lingkungan sekolah? Perbanyak waktu buat siswa ngerjain tugas sih. Bukan berarti ngerjain di rumah, ngerjain PR, enggak. Karena siswa tuh rata-rata malah males kalau di rumah ya. Jadi menurut saya lebih baik siswa tuh ngerjain di sekolah. Terus tugas tuh nggak usah terlalu banyak, kayak misalkan matematika bisa ngerjain sampai 10 soal, udah gitu jawabannya panjang pakai cara, udah gitu ntar dikasih soal lagi gitu yang beda lagi, itu ngebos itu juga jadi males, terus kayak mikir udahlah nanti kayak biar cepet gitu kan. Iya. Mending 5 soal atau 3 soal tapi siswa tuh ngerjain sendiri gitu, nggak nyontek sama sekali. Terus ditambah ada pembahasan mungkin ya dari gurunya. Iya. Ya, jadi lebih jelas. Bisa kayak gitu. Menurut Mirza? Kalau menurut aku pas ujian ya, terutama pas ujian biasanya itu gurunya harusnya lebih memperketat pengawasannya gitu. Jadi siswa takut gitu buat nyontek. Pengawasnya jadi lebih aktif lah ya dalam ngecekin. Gak cuma kayak duduk di depan doang. duduk ngabsen gitu Iya, ya. gitu doang. Itu mah nggak bukan pengawas coy. Oke, berarti menurut Mifzal ini memperketat pengawasan. Oke. Ada lagi mungkin tambahannya? Udah gitu aja sih. Terpanjang lagi. Oke, karena udah semua pertanyaan diajukan, mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih pada Nikiko dan Mifzal Sama-sama. atas waktunya. Oke, kali ini saya akan mewawancarai 3 narasumber saya tentang tema fenomena menyontek sebagai bentuk krisis integritas di kalangan siswa. Oke, kepada narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, dimulai dari saya. Nama saya Muhammad Ali Muzaki dari kelas 12 kedua. Saya Gelar Ratuela dari kelas 12 A1. Saya Vivi Vanerawati dari kelas 12 A2. Oke, kali ini lanjut aja kita ke pertanyaan pertama. Yang pertanyaan pertama itu, mengapa menurut Anda siswa memilih untuk menyontek saat ujian? Kalau menurut dari pandangan saya ya, siswa tuh mulai mencontek tuh karena ada tekanan dari lingkungan maupun sekolah untuk nilainya harus di atas KKM atau tinggi lah. Karena itu akan membuat pressure ke siswanya, jadi siswanya harus berusaha dengan cara yang jalan pintas. Harus curang gitu ya, Iya. buat mendapatkan target. Dapat target.
Oke, kalau menurut Gloria, Kalau menurut saya, sebenarnya saya juga setuju pendapatnya Ali. Kalau misalnya kita sebagai siswa biasanya kalau misalnya nyontek itu karena adanya tekanan. Tapi kadang juga kita tuh ngerasa kurang gitu belajarnya. Jadi kayak aduh panik gitu, udah panik duluan terus malah ngambil jalan pintas yaitu nyontek. Karena kurangnya belajar dan kayak kurang percaya diri gitu atas kemampuan diri sendiri. ya, berarti ada faktor dari diri siswanya sendiri ya, Yes. yang kurang persiapan. Oke, kalau menurut Vivi, Sebenarnya saya juga setuju banget sama pendapatnya Ali dan Gloria karena mungkin dari diri sendiri atau kita melihat dari lingkungan teman-teman kita semua, kita tuh kalau misalnya mencontek waktu ulangan pasti yang pertama itu kita punya tekanan, apalagi dari orang tua kan, kayak oh kamu harus nilainya bagus, dan kita tuh malah bikin pikiran kalau misalnya kita nilainya bagus, apapun itu caranya yang penting bagus, entah itu menyontek atau misalnya pakai cara curang kayak baca catatan kecil kayak gitu. jadi demi membahagiakan orang tua lah ya, tapi lewat cara yang salah. Betul. Oke, lanjut pertanyaan 2. Bagaimana Anda melihat pengaruh lingkungan sekolah terhadap kebiasaan menyontek? Kalau menurut saya sih dari lingkungan sekitar kita ya, itu kalau kita tuh ada tekanan yang kalau dari sekolah kita tuh kadang ya ada tekanan untuk KKM tinggi seperti 82, itu termasuk tekanan dari lingkungan sebagai gue lupa kata-katanya. Boleh saya duluan nggak? Oke, silakan. Menurut saya tuh faktor dari sekolah kita sendiri kan pasti mungkin karena KKM-nya yang tinggi, dan kadang sorry to say sebelumnya guru-guru tuh pelit banget buat ngasih nilai. Jadi kayak kita udah berusaha nih semampu kita udah belajar mati-matian, tapi terkadang kayak pas di hari H ujiannya itu tuh kita nggak dapat nilai yang kita mau, dan itu membuat ngebentuk diri kita sendiri, kayak kita jadi nggak percaya sama kemampuan kita, dan akhirnya buat next ujiannya itu tuh kita nyontek biar menuhin ekspektasi sekolah, yaitu 82 KKM-nya. KKM terlalu tinggi lah ya. Kalau menurut saya sih, yang pertama saya setuju dengan yang Vivi. Yang kedua adalah di kalangan siswa ini kan ada gengsi gitu. Kalau nilainya rendah tuh gengsi banget, pasti dikata-katain. Nah itu jadi salah satu faktor kenapa lingkungan tuh pengaruh di KKM ini. Kompetitifnya nggak sehat lah ya. Iya, kompetitifnya nggak sehat. Gimana? Kalau menurut Ratu gimana? Jadi lingkungan dulu atau sama kayak pertemanan gitu? Boleh, pokoknya lingkungan di sekolah. Semua lingkungan. Kalau menurut saya di pertemanan misalnya kadang tuh kita sering dianggap kalau misalnya nyontek itu hal yang wajar. Jadi misalnya di sebuah circle lah, dia circle-nya ini kayak membiasakan untuk mencontek. Jadi kita yang tadinya bisa jujur gitu, tapi kayak karena pertemanan yang toksik gitu, jadi kita ikut ke bawah arus, dan kadang tuh kita mau gak mau gitu loh ngikutin mereka, karena kadang kayak dibilang ih lo terlalu jujur lo gitu, kayak iya dikucilin gitu, padahal kan seharusnya itu hal yang benar kan, tapi malah dianggap nggak normal di circle itu, dan Jatuhnya nantinya malah nyonteknya bareng-bareng jadi iya kebiasaan. betul, biar kayak dia nggak mau salah sendiri gitu, jadi salahnya bareng-bareng. Oke. Lanjut ke pertanyaan 3. Mengapa menyontek itu bisa dianggap sebagai bentuk krisis integritas di kalangan siswa? Kalau menurut saya sih karena dari mencontek sendiri itu sudah termasuk adalah perbuatan tidak jujur ya salah satunya. Jadi kenapa itu disebut krisis integritas tuh karena kejujuran seseorang tuh bisa mempengaruhi integritas seseorang juga. Menurut Vivi dan Ratu gimana? Kalau menurut saya menyontek ini kan bener kata Ali, dia kayak gak jujur gitu kan, jadi menyontek itu jadi hasil kita tuh dimanipulasi gitu, yang seharusnya kita dapat berapa tapi malah jadi lebih meningkat gitu kan, Dipalsuin. iya dipalsuin gitu. Sebenarnya 11-12 kayak yang Gloria. Lanjut. Ngapa? Ini seru. Terus
terus kayak karena mencontek itu kan benar banget ya perbuatan tidak jujur dan curang, dan mungkin ini kayak ngebentuk bad habit buat kedepannya gitu loh, karena kita dari kecil terbiasa nyontek dan melakukan perbuatan curang yang mana itu tuh dinormalisasikan sama lingkungan sekitar, dan mungkin nanti kedepannya waktu kita dewasa kita tuh malah lebih sering ngelakuin hal-hal jujur, hal-hal tidak jujur, Malah ngebentuk karakter buruk ya. benar karakter buruk. Tapi gue ada tambahan sih. Jadi kayak mencontek itu adalah tanda ketidakpercaya dirian seseorang. Gitu. Malah jadi ngerusak karakter yang tadinya bagus malah jadi jelek. Iya, Kak. Oke, lanjut tanya keempat. Bagaimana menurut Anda peran guru atau sekolah atau keluarga dalam membentuk integritas di kalangan siswa? Menurut saya sendiri, peran dari guru, orang tua maupun di sekitar kita itu tuh yang pertama mungkin kita harus ngebiasain kayak mungkin kita bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh universitas apa namanya? Binus. Iya, BINUS. Kalau misalnya kita contek itu di DO dan mungkin bisa diterapkan. Mungkin kurang tahu sih untuk di negeri itu bisa apa enggak di DO karena kan mungkin BINUS itu swasta. Karena kalau misalnya kita takut sama sesuatu dan itu benar-benar terjadi, itu tuh mungkin kita bakal ngerasa kayak gue kalau misalnya ngelakuin hal curang nanti gue kedepannya gue bakal nggak sukses gitu. Terus mungkin untuk guru kalau misalnya di kelas sebisa mungkin tuh buat kayak pembelajaran yang menarik gitu dan nggak buat murid-muridnya itu ngerasa flat sama pelajaran yang ngerasa bosen. Itu berpengaruh banget. Benar. Juga kadang kan kalau misalnya guru-guru yang udah udah tua, udah senior, udah mau pensiun lah istilahnya, itu kan kadang males ngajar. Kayak cuman ngasih materi dari video YouTube terus langsung ngasih tugas, atau kadang cuma ngasih tugas tanpa dijelasin. Itu tuh ngebentuk karakter siswa banget, kayak jadi males belajar, ngapain, gak guna, gak penting, tinggal nyontek aja, ngapain susah. Kalau dari saya setuju banget sama pendapatnya Vivi, tapi untuk yang masalah di DO di dalam SMA ini saya kurang setuju sih, karena menurut saya yang lebih efektif, lebih bagusnya lagi tuh jangan di DO tapi kayak ada hukumannya aja. Karena kalau misalnya di DO kita kan negeri gitu kan, kayak ini kan membantu meningkatkan pendidikan. Jadi menurut saya lebih baik ada hukuman yang emang sepantasnya didapatkan untuk siswa-siswi yang menyontek. Dibina lagi kan? Iya, dibina lagi daripada langsung di DO. Kalau misalnya langsung di DO nanti malah banyak yang malah nganggur, yang malah pendidikannya malah jadi kayak menurun juga ya kan. Terus kalau misalnya untuk guru-guru, menurut saya setuju banget sama Vivi, karena kebanyakan guru-guru itu kayak yang cuman datang doang tapi kayak nggak mempengaruhi kita untuk bisa menyerap pembelajaran itu dengan baik. Kadang kayak lebih seringnya mereka ngajar, tapi ngajarnya itu yang kayak terlalu sulit untuk dipahami sebagai kita yang siswa-siswi. Nggak menyesuaikan sama Iya, siswanya. nggak sesuai sama yang kita biasanya harus dapat gitu. Kadang juga kalau misalnya guru mungkin yang udah terlalu pintar kan, Iya, kadang terlalu pintar, dan mungkin sometimes itu tuh kayak pas ngajar maunya tuh cuma sama orang-orang yang pintar Iya, doang, betul. kayak nggak mau mengajarkan dasarnya terlebih dahulu. Tapi kayak kalau misalnya nanti kita bilang gak ngerti, tapi pasti dijawabnya kayak gitu dong, masa nggak ngerti sih. Jadi disamaratakan kalau semua siswa itu udah bisa gitu ya. Bener banget. Oh iya, sama ini sih guru-guru itu kayak nggak punya patokan yang sama buat setiap pembelajarnya. Jadi kayak setiap guru itu beda. Jadi kayak kitanya susah gitu menyesuaikannya. Yang ada tuh bukan guru yang menyesuaikan siswa, tapi siswa yang menyesuaikan guru. Iya. Jadi kita Maksudnya kalau udah bingung misal- lah ya nyesuaiin. Iya, kalau misalnya emang beda, nggak apa-apa ada bedanya, tapi seharusnya ada yang beberapa secara keseluruhan tuh ada yang sama gitu loh. Oke, Oke, silakan Mas. kalau menurut gue dari gue sendiri sih sebenarnya akar masalahnya nih yang pertama tuh dari kebiasaan siswa dulu. Dari kebiasaan siswa tuh kita harus bina bagaimana siswa itu ketika ada ujian, ketika ada ulangan itu dipastikan
untuk bisa mengerjakan soal-soal tersebut agar biar nanti siswa-siswa tersebut bisa menjawab dan percaya diri gitu kan. Terus yang kedua dari guru ya. Kalau guru itu gini, sebenarnya kalau gurunya itu rajin, siswa juga akan rajin. Tetapi kalau gurunya malas, nah siswa juga akan meniru gaya guru tersebut. Jadinya siswa juga tidak ingin ya belajar, tidak ingin mengerjakan soal dan Jadi patokannya gurunya. iya, karena guru merupakan contoh untuk kita semua. Kalau keluarga di sini menurut kalian berdampak juga nggak? Tentu berdampak Banget. Ya. Apalagi kalau misalnya ternyata kita kan nggak bisa matokin kan kita nih harus lahir di keluarga yang bahagia atau orang bahagia, dan ini nih berpengaruh banget. Apalagi kalau misalnya ternyata di keluarga ada lagi masalah atau lagi emang dasarnya itu broken home Jadi kan. nggak fokus lah ya. Bener, jadi nggak fokus karena udah terlalu pusing buat mikirin masa keluarga, jadinya mereka sendiri itu nggak fokus sama diri mereka sendiri buat pendidikan sama masa depan. Ditambah lagi ada tekanan tadi dari orang tua. Benar. Ada tambahan lagi? Kalau menurut saya keluarga itu kan kita lebih sering apa namanya Apa cerita lah ya? nah kita lebih sering di Interaksi di rumah. interaksi di rumah ya kan. Jadi keluarga itu seharusnya lebih suportif dan juga enggak menekan kita sebagai siswa gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita dapat berapapun seharusnya disupport atau bisa disepakatin lagi, terus bisa dikasih apa Ini lah kalau misalnya nilainya 90 Iya. kita kemana dibeliin apa gitu. atau enggak kalau misalnya emang kurang banget kita bisa difasilitasin, karena kan emang itu seharusnya keluarga itu memfasilitasikan kita juga sebagai siswa. Oke. Ada yang tambahan? Mungkin kalau dari gue sih udah sebenarnya pernyataan dari Vivi dan Gloria sudah menjawab dari jawaban saya. Tapi ada tambahan sedikit, yaitu adalah keluarga itu sebenarnya adalah peran terpenting dalam membentuk kebiasaan siswa tersebut. Jadi kalau peran keluarga di sini kurang, maka siswa tersebut juga akan lebih ke arah menyontek, integritas rendah, dan kriminalitasnya mulai ikut-ikutan. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut Anda cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mungkin mencegah perilaku menyontek di lingkungan sekolah? Oke, menurut dari saya, jika cara yang paling efektif adalah yang pertama membuat pelajaran lebih menarik, itu salah satu. Yang kedua adalah dari guru dulu dibiasakan untuk tidak malas mengajar, karena guru sangat mencontohkan untuk muridnya. Ya, bahkan bukan males tapi ada yang sibuk sama urusan lain ya. Nah itu. Bukan urusan ngajar gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membentuk karakter siswa. Guru itu untuk membentuk guru, keluarga, dan sekitar untuk membentuk karakter siswa yang berintegritas tinggi dan tidak menyontek. Siswa. Kalau dari aku sendiri itu tuh, sorry boleh diulang nggak pertanyaannya? Menurut Anda cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mencegah perilaku menyontek di lingkungan sekolah? Cara mengurangi yang paling efektif banget menurut aku tuh pertama kita harus ngurangin screen time kita. Kalau misalnya screen time kita tuh banyak, itu tuh kadang kita bikin malas, terus kayak kita terlalu mengentengkan sama apa yang seharusnya jadi kewajiban kita, yaitu belajar. Yang kedua, mungkin aku setuju sama pendapatnya si Ali, itu tuh kayak guru-guru mungkin harus bikin pembelajaran yang menarik, dan aku juga tahu sih ya, kalau maaf kan gaji guru kan mungkin gak seberapa ya, tapi mungkin bisa bikin dari games atau bikin hadiah kecil-kecilan yang buat kita tuh jadi termotivasi sama pelajaran yang diajarin oleh beliau. Dan yang ketiga ini menurut aku paling penting banget, dimana lingkungan pertemanan kita. Kalau misalnya lingkungan pertemanannya kita ini gak mendukung untuk kita melakukan hal jujur, itu malah bikin kita tuh jadi ikut-ikutan, jadi FOMO kan. Kalau misalnya gue mau jujur aja, tapi yang lain ternyata
nggak jujur. Jadi kayak kita bikin sendiri, kita bikin mindset sendiri kayak kalau misalnya mereka bisa nyontek kenapa gua enggak? Kita harus pintar-pintar cari lingkungan pertemanan lah ya. Benar. Oke, kalau menurut saya yang pertama itu pastinya pembentukan karakter siswa yang paling penting. Jadi menurut saya kalau misalnya kita bisa ambil sistem yang kayak di pendidikan di Jepang. Kalau misalnya SD itu full untuk mendidik karakter siswa-siswanya. Jadi kalau misalnya udah dididik tuh selama kurang lebih 6 tahun, jadi kita sebagai siswa juga udah tahu nih baik buruk dan juga hukumannya itu apa yang bakal kita dapetin kalau kita kayak berperilaku buruk dan sebagainya. Terus yang kedua juga perilaku gurunya juga, maksudnya kayak pembelajaran gurunya harus asik seperti yang udah dibilang sama Aldi dan juga Vivi. Kayak kalau bisa ada pembelajarannya juga buat guru gitu. Jadi kayak bisa semuanya sama, harus asik, harus baik, harus ya pokoknya bisa Harus membangun membangun interaktif ya, antara siswa juga belajar lah. Ada tambahan lagi? Mungkin kalau misalnya guru udah effort gitu ya, kayak misalnya diinginkan oleh kita bertiga, siswanya sendiri lebih menghargai sih, karena kan lebih respect karena gurunya udah mencoba berusaha sebaik mungkin, tapi kadang tuh kita udah terlena sama HP atau terlena sama yang lain-lain, kita tuh sumpah sering banget nggak ngehargain guru gitu loh. Jadi kadang ngerasa guru udah effort buat jelasin, udah kayak ini nggak ngerti nggak, even nyamperin satu-satu gitu loh, tapi kita malah kayak nyontek aja, ngapain sih, nggak guna. Harus interaktif lagi. atau nggak bisa ditambahin kayak aturan gitu sih tersendiri. Kalau misalnya dari Vivi kan tadi udah bilang buat HP kan ya ditonjolin gitu. Iya, HP-nya mungkin bisa dibatasin kayak Bu Duduk ya, kalau misalnya setiap pembelajaran harus dikumpulin gitu. Menurut saya itu lebih mengurangi lah kita untuk. Oke, ada tambahan lagi nggak? Cukup. Oke, karena sudah semua pertanyaan dijawab, mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih buat Ali, Gloria, dan Vivi. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.